Kita lanjut ya. Kalau hari Selasa kemarin sampai di mana kok itu orang? Selasa kemarin kita membahas tentang negara dan individu, gitu. Tentang nasionalitas, tentang kebangsaan atau mungkin juga bisa disebutkan kewarganegaraan ya. Terakhir sampai di cara memperoleh nasionalitas. Jadi ada beberapa cara yang bisa digunakan ya, yang biasanya diterapkan untuk memperoleh nasionalitas, itu melalui kelahiran. Misalnya itu kan ada yang namanya ius sanguinis dan ius soli, yang mana menentukan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan ius soli itu berdasarkan tempat kelahiran, kemudian ius sanguinis itu berdasarkan keluarga ya, keturunan. Jadi warga kebangsaan orang tua, kewarganegaraan orang tua itu diturunkan ke anak. Kalau ngana papa orang Indonesia ya, dia punya anak otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Kemudian kedua ada naturalisasi ya. Jadi orang yang sebelumnya orang asing, orang kewarganegaraan lain itu bisa juga mendapat kewarganegaraan suatu negara melalui proses naturalisasi. Kemudian ketiga bisa kembali lagi, bisa reintegration ya. Orang dari warga negara lain itu bisa yang sudah kehilangan kewarganegaraannya bisa juga mendapatkan kewarganegaraannya kembali. Kalau misalnya di Indonesia, waktu lalu kan saya udah kasih contoh ya, bisa dilihat di pasal 31. Jadi kalau misalnya ada beberapa kasus seorang bisa memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, kemudian bisa juga melalui penaklukan, terakhir bisa melalui pengoperan atau cession. Oke. Kalau penaklukan kan kalau negara itu menguasai negara tertentu, kemudian warga negaranya otomatis menjadi kebangsaan atau kewarganegaraan dari negara penakluk. Kalau pengoperan itu wilayah yang diserahkan, kemudian setelah misalnya ada pemerintahan baru terbentuk, atau ada negara baru, atau ada peralihan kekuasaan dari suatu negara ke negara lain, termasuk juga kewarganegaraan dari masyarakatnya, dari penduduknya itu bisa berubah, bisa berganti. Oke, mungkin itu yang untuk perolehan nasionalitas. Kemudian di sisi lain, ketika seseorang itu bisa memperoleh nasionalitas, otomatis berarti bisa juga dia kehilangan. Oke, ketika sesuatu bisa didapatkan, mungkin juga bisa kehilangan. Dan seseorang itu dia bisa kehilangan kewarganegaraannya. Jadi selain dia bisa didapatkan, dia juga bisa kehilangan kewarganegaraannya. Seperti yang waktu lalu saya pernah sampaikan, kewarganegaraan itu penting sekali buat seseorang ya. Kalau misalnya bahkan ada orang yang bisa sampai puluhan tahun gak bisa kemana-mana, cuma di bandara itu karena tidak punya kewarganegaraan misalnya, atau tidak punya hak-hak kewarganegaraan yang penting, yang seperti kita sudah sempat singgung minggu lalu kan tentang hak-hak warga negara. Kalau misalnya kalian mau lihat juga, kita sebagai warga negara Indonesia nih, boleh coba kalian baca Undang-Undang Dasar itu yang di bab 10 ke atas itu, dia kan bicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi Anda sebagai warga negara Indonesia itu punya hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Anda punya hak hak ekonomi, standar-standar aja ya, umumnya hak ekonomi misalnya. Ada hak asasi manusia di sana. Hak ekonomi kan hak untuk memiliki properti, memiliki barang, hak milik, agendom dan sebagainya. Kemudian ada juga hak politik, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mengajukan pendapat, hak untuk memeluk agama dan sebagainya itu, hak pendidikan dan sebagainya ada di Undang-Undang Dasar. Kalau misalnya kalian sebagai warga negara, selayaknya lah Anda tahu hak-hak Anda, hak-hak dan kewajiban Anda itu sebagai warga negara.
Mungkin saya agak cepat ya, sorry karena hari ini mungkin saya agak cepat karena saya kita termasuk keburu ya, karena kan semester udah semakin dekat dan saya lihat ini masih agak lumayan, ada beberapa bab yang belum dijelaskan. Jadi kemungkinan saya akan agak cepat-cepat. Jadi kalau mau mungkin bisa direkam aja kelasnya atau atau mungkin bisa baca-baca juga bahan ajar. Jadi mungkin dari sini ke depannya saya akan lebih cepat sedikit banyak. Jadi kalau mungkin agak susah diikuti untuk yang lain ya, tapi karena waktu kita terbatas, jadi saya agak sedikit cepat ya. Setidaknya hari ini untuk negara dan individu udah harus selesai. Oke. Jadi seorang warga negara ya, seorang seorang warga negara itu dia bisa kehilangan nasionalitasnya. Dia bisa kehilangan kewarganegaraannya melalui beberapa cara. Oke. Oleh bahan ajar kita lihat misalnya ada 5 cara. Dan ini sebenarnya harus diperhatikan ya bagi siapa saja yang memiliki kewarganegaraan. Jangan sampai Anda kehilangan kewarganegaraan Anda kalau Anda tidak mau gitu, atau Anda tidak tahu konsekuensinya. Jangan sampai Anda kehilangan kewarganegaraan Anda, karena itu sangat penting. Oke. Pertama, hilangnya nasionalitas itu, kebangsaan kewarganegaraan seorang bisa hilang melalui yang namanya release atau pembebasan. Jadi warga negaraannya itu bisa hilang dengan sendirinya. Kewarganegaraan seorang itu bisa hilang kalau ada pembebasan atas kehendaknya sendiri. Jadi kewarganegaraan seorang bisa hilang atas kehendaknya sendiri. Kalau dia mau kewarganegaraannya hilang, bisa rilis ya, bisa dilepaskan. Kemudian kita lihat bahan ajar supaya enggak tapi semua udah punya bahan ajar kan sini? Enggak semua ya? Di mana dia? Tunggu sabar. Negara dan individu. Ada beberapa yang belum ambil bahan ajar. Ada yang belum ambil ya? Oke. Ya diusahakan lah ya. Bahkan kalau yang kita bilang tuh hari itu, bahkan bahan ajar pun saya rasa kurang sebenarnya materinya. Tapi setidaknya yang penting dasar-dasar itu udah tercover. Pertama, seorang warga negara itu dapat menentukan sendiri jika misalnya dia ingin kewarganegaraannya itu lepas gitu. Melalui pernyataan, biasanya tertulis sih, tidak dibebankan sebenarnya seorang itu untuk selamanya, atau bukan merupakan paksaan. Itu kewarganegaraan itu sebenarnya bukan merupakan paksaan juga. Jadi seorang itu juga bebas untuk menentukan warganegaraannya selama memenuhi syarat. Kalau tiap negara kan punya syarat-syarat berbeda untuk menentukan kewarganegaraan. Kemudian kedua, katanya seorang itu melalui deprivation bisa kehilangan. Jadi seorang warga negara dia bisa kehilangan kewarganegaraannya kalau dia melakukan hal-hal tertentu. Jadi seperti kayak hukuman lah bagi seorang itu ketika melanggar melanggar prinsip, melanggar melanggar syarat-syarat
dikeluarkan oleh negara asalnya untuk sebagai suatu warga negara. Kalau misalnya ini dikasih contoh ya, dan di Indonesia juga berlaku, jangan sampai Anda masuk kedinasan militer negara lain. Ketika Anda masuk dinas militer di negara lain, warga negara Indonesia Anda bisa hilang. Itu kan misalnya waktu lalu ada mantan putri Indonesia, saya ingat ya, putri Indonesia atau kontestan itu, dia masuk di militer Amerika, dia join di US Army, dia secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Jadi kalau Anda nggak tahu ya, jangan asal-asal masuk militer. Mungkin kita masuk ke militer negara lain, Anda bisa kehilangan kewarganegaraan Anda. Itu satu. Jadi seorang itu selain dia bisa melepaskan kewarganegaraannya, bisa juga kewarganegaraan itu hilang dengan sendirinya ketika dia melanggar aturan-aturan dari negara asalnya, dari kewarganegaraannya gitu. Kemudian ketiga, warga negara itu bisa hilang kewarganegaranya ketika telah lama meninggalkan negaranya, telah lama meninggalkan negerinya. Jadi kalau Anda bepergian ke luar negeri, jangan lupa pulang. Kalau Anda lupa pulang, Anda bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia Anda. Kalau Anda mau ya kan, kalau Anda masih mau punya kewarganegaraan Indonesia, kalau Anda keluar negeri jangan lupa pulang. Ya kan? Kalau di rumah tangga juga, di suami istri juga kan begitu. Itu termasuk alasan perceraian juga. Kalau misalnya Anda tinggalkan rumah ya, Anda tinggalkan rumah, terus istri dan anak Anda biarkan di rumah, enggak pulang-pulang gitu. Itu juga masuk alasan perceraian ya di hukum perdata. Nah, sama juga buat negara. Kalau misalnya ngoni keluar negeri enggak pulang-pulang, Anda bisa kehilangan kewarganegaraan Anda. Kalau di Indonesia berapa lama, Mener? 5 tahun. Jadi jangan sampai Anda keluar negeri, keluar Indonesia lebih dari 5 tahun enggak pulang-pulang, Anda bisa kehilangan kewarganegaraan Anda gitu. 4 tahun pulang cuy, tuh. baru keluar ulang tuh. Oke. So, keberapa tadi? Ketiga. Ner. Iya. Ner, izin Ner, ini masih sementara ada terima LP ini tuh orang Ner. Oke. Duh, sibuk sekali ini tuh sampai komandan. Kan kita baca cerita. Ayo komandan. Ner, izin Ner mau oke Ner. Oke, kita sih kayaknya mesti agak kasih dispensasi sedikit juga buat Ricky ya, karena buat orang kerja. Saya termasuk buat yang lagi kerja bisa laporan ya, kalau bisa kasih tahu saya. Kalau mungkin ada yang ada halangan, misalnya ada pekerjaan atau lain-lain, bisa kasih tahu. Karena agak sulit juga buat kuliah sambil kerja, dan ada juga dosen yang tidak mentolerir itu gitu. Jadi kalau saya sih oke-oke aja. Kalau misalnya ada yang lagi kerja di sini atau ada pekerjaan misalnya, bisa kasih tahu. Saya termasuk yang menghargai juga pekerjaan Anda ya. Oke. Sampai di mana? Keempat, melalui penlepasan atau renunciation. Itu katanya seorang warga negara yang, saya baca ya supaya tidak salah nih. Seorang warga negara yang dilahirkan dari bapak ibu orang asing dalam wilayah suatu negara dan diakui sebagai warga negara itu pada waktu dia dianggap dewasa, dapat menyatakan bahwa ia melepaskan kebangsaannya itu yang diperolehnya pada waktu lahirnya. Oleh karena kehilangan kebangsaan itu, orang tersebut dianggap sudah akil balik, atau dengan cara demikian dinamakan renunciation atau pelepasan. Ini kan terjadi kalau misalnya Anda itu punya kewarganegaraan ganda.
Ada beberapa orang kan yang punya kewarganegaraan ganda, misalnya dia lahir di luar negeri tapi orang tuanya itu punya berbeda kewarganegaraan misalnya. Kalau seperti negara-negara di Indonesia yang menganut kewarganegaraan tunggal, seorang itu tidak diperkenankan untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Kecuali misalnya di beberapa kasus ya, misalnya orang tuanya berkewarganegaraan lain, kemudian atau salah satu orang tuanya mungkin berkewarganegara Indonesia gitu. Ketika anak ini dewasa, dia diperbolehkan untuk memilih nih kewarganegaraan mana yang dia anut, yang akan dia pertahankan gitu. Kalau misalnya negara tersebut hanya memperbolehkan satu kewarganegaraan aja, jadi anak yang sudah dewasa ini dia berhak untuk memilih kewarganegaraan mana yang akan dia ambil. Oke, itu jadi seorang bisa kehilangan juga kewarganegaraan dengan cara itu kalau dia tidak memilih kewarganegaraan yang lain gitu. Kemudian kelima, seorang warga negara kelahiran kebangsaannya kehilangan kebangsaan dengan sendirinya kalau ia dinaturalisasi dengan negara lain. Jadi Anda bisa kehilangan kewarganegaraan ya. Kalau seperti di Indonesia, Anda akan otomatis kehilangan kewarganegaraan Anda kalau Anda dinaturalisasi. Kalau Anda mengambil atau Anda diangkat menjadi warga negara di negara lain. Jadi kalau Anda jadi warga negara Uzbekistan misalnya, Anda otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia Anda. Jadi jangan asal ambil kewarganegaraan kalau Anda tidak tahu konsekuensinya bahwa Anda bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia Anda. Oke? Mungkin itu aja sih dari yang dari yang itu aja yang dari bahan ajar. Tapi kalau mungkin Anda mau tahu lebih detail, bisa lihat-lihat di Undang-Undang Kewarganegaraan ya, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Supaya tidak repot, mungkin kita boleh lihat ya. Di Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 itu di pasal 23 itu disebutkan tentang kehilangan kewarganegaraan di Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi Anda bisa kehilangan kewarganegaraan Anda kalau Anda masuk ke dalam unsur dari huruf A sampai huruf I ini. Jadi mesti berhati-hati. Intinya ya, cepat mungkin supaya cepat ya, supaya kalian tahu, mungkin cepat-cepat. Pertama, Anda bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia kalau memperoleh kewarganegaraan lain, ya kan yang tadi. Kemudian kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Kemudian ketiga, atas permohonannya sendiri. Keempat, Anda masuk dinas tentara asing. Kalau Anda masuk dinas tentara asing, otomatis Anda kehilangan kewarganegaraan Indonesia Anda. Kelima, Anda masuk ke dinas tentara asing yang mana kalau disetara di Indonesia itu tidak boleh diduduki oleh bukan warga negara Indonesia. Jadi kalau misalnya ada jabatan-jabatan tertentu ya di negara asing yang statusnya kayaknya mirip-mirip dengan di Indonesia, bahwa ini status ini harusnya cuma warga negara itu yang bisa diduduki, Anda bisa kehilangan kewarganegaraannya. Gitu. Misalnya apa, Mner? Contoh ya. Contoh yang paling gampang mungkin. Kalau misalnya Anda jadi presiden di Zimbabwe misalnya. Kalau di Indonesia kan presiden itu mesti warga negara, ya toh. Ketika Anda jadi presiden di negara lain, ya kemungkinan Anda bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia Anda. Bukan kemungkinan, tapi pasti ya. Karena ini
Anda kehilangan kewarganegaraan Indonesia Anda ketika Anda mendapatkan masuk ke dalam dinas atau jabatan ya, yang kalau di Indonesia itu cuman orang Indonesia yang boleh duduki. Ya, intinya sih supaya tidak ada konflik of interest ya kan, supaya tidak ada konflik kepentingan dan sebagainya mungkin, atau spionase dan lain-lain. Oke. Kemudian ke berapa ini? Kedua, ketiga, keempat, kelima masuk dinas, keenam mengangkat sumpah janji setia kepada negara lain. Oke, jadi jangan coba-coba mengangkat sumpah janji setia untuk kepada negara lain, karena Anda bisa kehilangan kewarganegaraan Anda. Kewarganegaraan Indonesia ini kan di aturan di Indonesia gitu. Kemudian ketujuh, turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan di negara asing. Oke. Jadi jangan ikut pemilu di negara asing walaupun Anda boleh. Itu bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kemudian jika Anda mempunyai paspor atau semacamnya dari negara asing. Jadi kalau misalnya Anda punya paspor bukan negara Indonesia, Anda bisa kehilangan kewarganegaraan Anda. Dan terakhir, kalau Anda bertempat tinggal, ini kan mempunyai paspor atau yang bersifat paspor ya, atau yang lainnya. Kemudian terakhir, bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia terus-menerus selama 5 tahun, kecuali kedinasan ya. Kalau mungkin Anda dinas ya, sebagai mungkin kedutaan atau sebagainya, itu diperbolehkan. Tetapi kalau tidak ada urusan dinas dan Anda bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama lebih dari 5 tahun, Anda bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia Anda. Mungkin itu aja ya, sedikit buat pengetahuan aja untuk kehilangan kewarganegaraan kalau di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kalau mau lebih detail bisa baca-baca DP Undang-Undang. Oke, kemudian apa lagi? Suaka. Jadi seseorang individu itu bisa mengajukan atau mencari suaka, biasanya kan mencari suaka ke negara lain. Kan bicara negara dan individu ya. Jadi hak suaka, apa itu suaka, Mner? Ini tidak dijelaskan ya. Astaga, cuman ini suaka penjelasan. Oke, diimprovisasi sedikit. Istilah suaka itu biasa digunakan untuk dalam hukum internasional ya, untuk orang-orang yang mencari perlindungan kepada di negara lain. Karena biasanya itu seperti mungkin apa ya kita mau bilang, alasannya bisa macam-macam ya. Intinya dia tidak mendapatkan perlakuan yang baik di negaranya, kemudian orang ini mencari perlindungan dengan lari ke luar negeri dan mencari perlindungan ke negara lain. Dia lebih ke alasan HAM sih sebenarnya. Jadi seorang itu mencari perlindungan ke negara lain karena kan wilayah teritori suatu negara itu adalah kewenangan kedaulatan penuh dari negara tersebut. Dan katakanlah nih orang ini ketika dia mungkin tidak mendapat tidak istilahnya, dia mungkin tidak mendapat keadilan di negaranya atau dia melarikan diri gitu, mungkin dia akan dibunuh dan sebagainya di negara asalnya. Kemudian ada orang-orang tertentu yang lari ke negara lain untuk mencari perlindungan atau pertolongan gitu. Makanya dinamakan suaka gitu atau asylum. Oke. Jadi kalau misalnya Anda kayak contoh waktu lalu kan ada Indonesia itu yang baru akhir-akhir ini rame ya, kalau nggak salah
Kemarin ada yang deklarasi negara Papua, kalau tidak salah namanya Beni Wenda. Dia itu dapat suaka dari Inggris, dia lari dari Indonesia, kemudian dapat suaka di Inggris, tiba-tiba dia deklarasi kemerdekaan melalui Twitter di negara lain pula, jadi agak aneh. Tapi yang saya tahu kalau nggak salah dia itu dari Indonesia dapat suaka di Inggris gitu. Jadi ada orang-orang tertentu, katakanlah dia tidak disukai atau dia mungkin kadang-kadang masalah politik juga dan sebagainya, dia lari ke negara lain dan negara lain itu menerima gitu. Itu orang tersebut untuk dilindungi gitu, suaka. Itu tapi cuman kadang-kadang agak sedikit yang agak menarik ya. Itu kita mungkin agak sulit kadang-kadang untuk membedakan istilah suaka dan istilah pengungsi. Ada istilah Izin masuk, Ner. ya, Vero. Ner, minta izin dong, Ner. Ada kegiatan kita mau live, Ner. Oh ya udah, bilang Pak Vincent ya. Yo, bener. Kegiatan apa, Vero? Ada jadi ketua panitia, Ner. Ini semua pergi. Alsa. Oh, Alsa. Oke lah. Oke. Yang anak Alsa jangan lupa sabantar. Dadah, Ner. Tak boleh ikut. Luar biasa nih Apa ini? panitia ini. Apa itu, Ner? Bener, izin ya. Oke, Dadah, kalau ada yang Ner. mau kegiatan silakan, Mbak bilang. Link dang Vero. Ayo, apa? Offline di kawasan di 99. Oke. Sudah, Ner. Terima kasih. Dadah, I love you, Ner. Oke, Vero. Di mana gue tuh ini? Asylum ya. Tapi agak menarik ya, mungkin kita perlu agak sedikit pembedaan antara banyak perbedaan antara asylum dan refugee. Jadi antara suaka dan pengungsi gitu. Sebenarnya dari beberapa literatur yang saya baca, ada juga yang menyebutkan bahwa refugee ini tidak semua asylum itu tidak semua pengungsi itu, tidak semua refugee itu asylum, tapi semua asylum itu katanya refugee. Mungkin saya kasih ini ya, untuk istilah asylum dan refugee ini, untuk istilah pengungsi dan suaka ini agak mirip juga, tetapi agak berbeda. Biasanya kan kalau ada sesuatu yang terjadi di negara tertentu, dia ada yang mengungsi ya kan. Kalau misalnya ada terjadi perang atau ada bencana alam, ada konflik sosial atau bahkan konflik politik, penduduk dari negara lain itu bisa mengungsi, bisa melarikan diri ke negara lain gitu. Terus kalau misalnya pembeda, saya takut misalnya salah ini yang saya bilang, jadi mungkin bisa cari sumber-sumber lain ya, karena saya tidak begitu paham dengan jelas, dengan pasti gitu perbedaan antara asylum dan refugee. Jadi saya agak takut juga untuk mengatakan kepada kalian. Tapi setidaknya yang saya tangkap adalah bahwa kalau misalnya asylum itu biasanya itu dia dikejar-kejar oleh negara asalnya. Tapi kalau refugee, kalau pengungsi itu dia mereka kayak tidak diburu juga sih. Gitu, tidak negara kayak tidak begitu ngotot untuk mengejar mereka gitu. Beda dengan suaka biasanya, makanya pencari suaka itu biasa identik itu dengan orang yang ada urusan politik dan sebagainya gitu. Tapi mungkin bisa saya salah juga, karena kadang-kadang kan suaka juga ada banyak orang-orang yang dapat suaka bahkan tidak masuk mungkin unsur ini, tidak diburu oleh negaranya. Jadi boleh tolong kalau ada yang tahu bisa diluruskan atau bisa kalian baca-baca juga tentang perbedaan antara suaka dan refugee. Saya takut menjelaskan lebih karena kong kayak kita salah, kongoni so tangkap, itu yang kita takut. Oke. Kemudian
ada yang istilahnya ekstradisi. Ekstradisi. Ini biasanya kalau Anda belajar hukum pidana, mungkin Anda tahu ya ini istilah ekstradisi. Mungkin kita baca juga, Kang. Ini katanya secara umum dapat diartikan sebagai proses penyeraan seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili penjahat tersebut. Ekstradisi. Oke. Gampangnya ekstradisi itu bagaimana, Mener? Kalau misalnya nih ada penjahat di Indonesia, terus dia lari ke luar negeri, gitu. Dia nih orang ini lari ke luar negeri, tapi ini penjahat nih di Indonesia nih, atau di negara manapun lah. Ini penjahat nih orang ini, melakukan kejahatan, udah terpidana atau diduga, gitu. Jadi nggak mesti inkra gitu, nggak mesti terpidana, tetapi bisa juga dugaan gitu melakukan kejahatan. Kemudian orang ini lari ke luar negeri, ya kan biasa begitu di film-film tuh. Kalau bikin kejahatan di satu negara, dia lari, dia cepat-cepat mencari lari ke luar negeri. Makanya kalau di Indonesia sih, makanya kalau misalnya pihak-pihak penegak hukum itu selalu berupaya misalnya untuk tersangka atau bahkan terduga itu untuk dicekal gitu. Kalau misalnya dia ini udah terduga terlibat kuat, itu berusaha itu sedapat mungkin pihak dari aparat penegak hukum itu berusaha sedapat mungkin untuk mencegah jangan sampai orang ini lari ke luar negeri. Makanya biasanya ada pencekalan gitu di imigrasian supaya nih orang ini jangan sampai ke luar negeri kalau dia melakukan kejahatan di suatu negara. Oke. Kalau misalnya dia ini terlanjur lari ke luar negeri nih penjahat ini udah terlanjur lari ke luar negeri, apakah masih bisa ditangkap? Bisa. Nah, makanya melalui ekstradisi ini. Jadi ekstradisi itu kayak lebih menyerahkan, jadi istilahnya kalau bilang aja penjahat lah ya, pelaku kejahatan dari yang melarikan diri ke negara lain itu bisa ditangkap oleh otoritas negara tersebut dan diserahkan kepada negara asalnya gitu untuk diadili. Itu gampangnya ya. Itu mungkin gampangnya seperti itu untuk ekstradisi. Jadi jangan berpikir bahwa habis kita bikin kejahatan lari ke luar negeri, Anda hanya mau dapat angka gitu. Itu bisa dilakukan melalui ekstradisi. Biasanya dalam prosesnya itu untuk ekstradisi itu beberapa negara itu melakukan perjanjian ekstradisi. Jadi maksudnya negara-negara yang ketika dia lari ke suatu negara berusaha ditangkap gitu. Intinya kan misalnya contoh ini mungkin kalau misalnya aparat penegak hukum negara lain itu kan nggak bisa intervensi di negara lain, itu melanggar hukum internasional. Jadi kalau mereka nggak bisa beroperasi di luar negeri. Anda polisi, Anda lewat di depan, misalnya Anda polisi, nih, terus Anda lewat di depan misalnya buronan gitu di negara lain, Anda nggak bisa ambil borgol tangkap dia gitu. Itu bertentangan dengan hukum internasional. Jadi yang bisa dilakukan adalah penegak hukum di negara tersebut itu menangkap orang ini kemudian diserahkan kepada negara yang dimaksud gitu. Jadi makanya agak repot. Jadi agak repot karena kan aparat penegak hukum kita nggak bisa itu beraksi menangkap orang di luar negeri. Makanya diusahakan sekali itu pencekalan supaya jangan sampai seorang itu melarikan ke luar negeri. Kalaupun orang melarikan ke luar negeri masih bisa ditangkap, nggak bisa, tetapi lebih sulit ya kan daripada ditangkap masih di sini gitu, masih di dalam negeri. Ya kan beberapa kasus kemarin yang ini kan kalau misalnya nggak ada perjanjian ekstradisi, bagaimana Mener?
Itu intinya sih tergantung dari negara yang dituju ya, negara yang dimintakan, yang dimintai tolong nih. Itu kembali lagi ke negara yang dituju. Kalau misalnya ya berapa tahun lalu mungkin ada kasus korupsi yang Partai Demokrat ya waktu itu, Nasaruddin ya, petinggi Partai Demokrat waktu itu Nasaruddin Nasaruddin apa ya, saya lupa namanya. Nasaruddin dia lari ke, saya kalau nggak salah, Bogota, Kolombia, dan yang mana Kolombia itu nggak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, tetapi pemerintahnya itu menangkap dan menyerahkan kepada pemerintah Indonesia ini Nasaruddin ini. Jadi maksudnya perjanjian ekstradisi itu penting bisa dilakukan juga, tapi walaupun tidak ada perjanjian ekstradisi, seorang juga bisa diserahkan juga sebagai etiket baik lah dari negara tersebut untuk membantu penegakan hukum di negara lain. Mungkin itu aja sih intinya dari ekstradisi. Kemarin waktu lalu siapa itu yang korupsi itu yang ditangkap yang di Malaysia itu, Joko Chandra misalnya, kemarin kan ditangkap juga gitu dari Malaysia. Itu kelas ceritanya rame juga kalau kalian ikut kan. Joko Chandra ceritanya kan rame juga, dia datang ke Indonesia udah balik lagi nggak dia apa-apain gitu. Terus ada bilang bikin KTP, sampai bikin KTP gitu dan sebagainya. Jadi sempat rame ini kasus Joko Chandra. Untuk buron sih kalau nggak salah yang paling legend kalau Indonesia yang sampai sekarang belum ketangkap itu Edi Tansil. Itu dia nggak tahu dia lari kemana ini. Kalau nggak salah sih di kedengarannya itu di Cina kalau nggak salah. Edi Tansil, kalau kalian mau lihat ini boleh cari searching. Dia udah dipidana, vonis 20 tahun, kemudian lari dari penjara dan lari ke luar negeri, sampai sekarang nggak ketangkep. Gitu. Kenapa Mner tahu? Karena kita waktu masih kecil. Karena kita waktu masih kecil itu sempat lihat beritanya itu heboh di mana-mana. Itu katakanlah viral dia punya berita waktu itu. Saya masih kecil, beritanya itu viral. Kalau dulu kan sumber berita itu cuma di TV, nggak seperti sekarang kan di gadget. Nah waktu itu dia viral sekali, bahkan sampai sekarang yang saya tahu dia sampai sekarang belum ketangkap. Nggak tahu udah di mana. Yang kalau nggak salah sih terakhir kalau bisa googling kalau nggak salah di Cina, tapi dia udah ganti nama dan bahkan sukses di sana. Ya itu korupsi kalau nggak salah dia kan kerugian negara kalau nggak salah 1 triliun 1, sekian triliun gitu kerugian negara. Terus dia lari. Jadi ya gitulah. Mungkin karena dia banyak duit juga dilindungi di sana dan sebagainya, saya kurang tahu ya. Jadi mungkin ini contoh-contoh aja. Jadi seorang penjahat, seorang terduga itu bisa ditangkap juga di negara lain melalui proses ekstradisi gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini untuk materi negara dan individu? Intinya setidaknya Anda tahu ya untuk hak dan kewajiban Anda. Seorang itu bisa kehilangan hak dan bisa mendapatkan kewarganegaraan. Kemudian ada beberapa pengaturan tertentu, misalnya di individu itu bisa memperoleh hak suaka, bisa diekstradisi juga. Jadi kalau misalnya Anda nih kalau ngana sobeking salah di negara misalnya, yang bisa Anda lakukan, Anda cari suaka di negara lain gitu. Ajaran sesat sih sebenarnya ini. Melarikan diri negara lain terus cari suaka. Kalau dia dikasih suaka, ini orang ini nggak bisa diapa-apain gitu, karena dia udah dilindungi oleh negara tempat dia mencari perlindungan, dia memperoleh suaka gitu. Tapi negara lain juga pikir-pikir kalau kasih suaka, karena di sisi lain itu kan bisa kadang-kadang bisa jadi presiden buruk ya, bisa jadi suatu yang memperburuk hubungan antar negara. Gitu. Orang cari-cari di sini pak dia margana lindungi pak dia gitu. Jadi seperti
uh, merusak atau agak mengganggu antara hubungan antar negara. Jadi negara juga tiap negara juga berhati-hati dalam memberikan suaka. Nih orang ini pantas atau layak atau tidak untuk didapat suaka gitu. Karena bisa kan untuk hubungan negara antar negara itu bisa terganggu gara-gara hal-hal seperti ini. Oke. Mungkin itu aja ya. Next mungkin supaya karena minggu depan kalau tidak salah libur tuh. Lebaran kan minggu depan hari Selasa ya. Hari Rabu, hari Kamis. Karena ini kan hari Kamis. Jadi kemungkinan minggu depan berarti cuma hari Selasa tuh yang masuk kan. Hari Selasa libur enggak? Enggak. Atau suka libur ner. Hari Selasa libur enggak? Enggak, Kang. Kalau enggak mungkin kita akan masuk ke dalam pengakuan ya, pengakuan negara. Jadi persoalan pengakuan di bab 11. Jadi next Di kalender cuma hari Kamis sebenarnya. Cuma hari Kamis ya? Iya benar. Oke. Nanti lihat keadaan sih. Berarti kemungkinan besar hari Selasa sih masih masuk. Kalau masih masuk kita akan bahas tentang persoalan pengakuan dalam HI ya. Jadi pengakuan negara. Karena ini baru setengah satu, mungkin sedikit aja ya kalau yang mungkin bisa disampaikan. Pertama, pengakuan negara itu adalah biasanya dianggap kan salah satu unsur negara. Kalau biasa yang kita tahu unsur negara itu kan ada apa? Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah. Dan unsur keempat ini banyak yang disebutkan dimasukkan ke dalam unsur yang bersifat deklaratif. Kalau yang unsur 1, 2, 3 tadi sering juga disebut dengan bersifat konstitutif. Kalau yang unsur keempat ini pengakuan negara lain itu dia itu sering dikatakan bersifat deklaratif. Kalau ada yang bilang juga syarat de facto. Kalau unsur 1, 2, 3 itu syarat de jure. Jadi secara yuridisnya itu unsur 1, 2, 3, unsur rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Unsur pengakuan pengakuan negara lain itu dianggap sebagai de factonya atau lebih dikenal sebagai bersifat politis gitu, pengakuan negara. Pengakuan satu negara terhadap negara lain itu dia adalah sebagai suatu follow up gitu, lanjutan gitu. Jadi tidak ada pengakuan tanpa terjadinya sesuatu. Jadi setelah ada peristiwa yang terjadi, kemudian lanjutannya ini follow up itu adalah pengakuan. Peristiwa apa yang terjadi? Ini peristiwa-peristiwa ini yang ada 5 ini. Oke, jadi suatu pengakuan itu sebagai tindak lanjut dari suatu peristiwa yang terjadi. Pertama, lahirnya negara baru. Kalau terjadi terbentuknya suatu negara ya, itu pengakuan. Kemudian ada pergantian pemerintah suatu negara. Jadi ketika ada pergantian pemerintah terhadap suatu negara, itu juga bisa jadi sebagai alasan gitu, akibat itu dari dikeluarkannya pengakuan oleh suatu negara. Tapi biasanya itu secara inkonstitusional, bisa juga secara konstitusional, tapi kayak kurang terlalu perlu. Tetapi biasanya itu untuk yang inkonstitusional. Misalnya apa, Mener? Pergantian pemerintahan itu sebenarnya kan mungkin hal yang wajar ya, yang wajar terjadi. Kita tiap 5 tahun itu pergantian pemerintahan. Tetapi pergantian pemerintahan kita itu konstitusional, yaitu melalui cara-cara yang ditentukan melalui konstitusi. Misalnya pemilu gitu.
Kita kan tiap 5 tahun itu ada pergantian pemerintah gitu, melalui proses pemilu misalnya. Nah, kalau pergantian kekuasaan itu bisa dilakukan pengakuan, nggak bisa. Nah, kan biasanya kan kalau pergantian kalau ada pemilu, ada hasil pemilu atau sesuatu kan mungkin suatu negara itu biasa kasih selamat, mungkin itu juga dianggap sebagai pengakuan terhadap suatu negara. Tetapi biasanya itu pengakuan yang dimaksud biasanya itu kalau misalnya terjadi pergantian pemerintah itu secara inkonstitusional, misalnya terjadi perang atau mungkin ada pembentukan negara baru, atau terjadi sesuatu pemberontakan atau dan lain-lain, ada kudeta misalnya. Nah, pengakuan negara ini menjadi penting gitu. Itu yang dimaksud sih, lebih ke sana sebenarnya. Kalau secara konstitusional biasalah. Biasalah. Kita di mana ini? Ketiga, terjadinya pemberontakan dalam suatu negara. Jadi kalau misalnya terjadi pemberontakan suatu negara, kalau misalnya ada pemberontakan ya beligeran, ada pemberontak, terus pemberontaknya ada terjadi pemberontakan atau mungkin terjadi kudeta dan sebagainya, itu juga bisa berimbas di nanti ke pengakuan negara lain lah ya. Kemudian suatu kelompok bangsa berusaha memperjuangkan hak atas kemerdekaan mereka. Ini juga bisa berimbas di pengakuan negara kalau ada kelompok atau bangsa berusaha memperjuangkan hak kemerdekaan. Bisa juga dapat suatu kelompok ini dia mendapatkan dukungan dari negara lain melalui pengakuan. Kemudian suatu negara memperoleh tambahan wilayah atau hak-hak yang bersifat politik. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada suatu negara untuk yang mengklaim wilayah baru misalnya sebagai legitimasi dari perolehan wilayah tersebut, misalnya negara lain itu bisa memberikan pengakuan atas wilayah tersebut, penambahan wilayah tersebut. Jadi setidaknya mungkin hari ini kita cuma mau pengantar saja ya untuk persoalan pengakuan. Sebelum kita lanjut, ini pengakuan lumayan banyak tapi mungkin kita coba singkat aja karena saya mau ini cuma sampai hari Selasa. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada yang mau bertanya boleh silakan, atau ada yang mau ngobrol-ngobrol